Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Meninggalnya Yohanes Pembaptis yang berdasarkan pada Injil Markus bab 6 ayat 20. Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi, ia melindunginya. Jika ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Tapi, ia merasa senang juga mendengarkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Yohanes pernah menegur Herodes karena hal ini. Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Herodes pun menjadi menaruh dendam dan bermaksud membunuh Yohanes. Namun, Herodes segan akan Yohanes karena ia orang yang benar dan suci. Pada hari ulang tahun Herodes, anak perempuan Herodias tampil menari. Herodes menyukainya dan berkata kepada gadis itu, "Mintalah dariku apa saja, sekalipun separuh dari kerajaanku." Gadis itu bertanya kepada ibunya. Jawab ibunya, "Mintalah kepala Yohanes Pembaptis." Sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya ia tidak mau menolaknya. Raja menyuruh memenggal kepala Yohanes. Kepala itu diletakkan di sebuah talam dan diberikannya kepada gadis itu. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Saudara-saudari terkasih, peristiwa wafatnya Yohanes Pembaptis adalah petunjuk bahwa sebuah dosa yang dibuat seorang manusia cenderung akan melahirkan dosa berikutnya. Nampaknya, melakukan sebuah dosa adalah nikmat, sehingga orang cenderung akan melakukan dan melakukan lagi. Lama-kelamaan dosa itu menjadi darah daging. Seolah-olah jika tidak melakukan dosa, hidup kita menjadi tidak nyaman lagi. Jika sudah demikian yang terjadi, semakin sulitlah kita melepaskan diri dari dosa. Pertolongan dari diri sendiri saja tidak akan mampu. Perlu campur tangan Tuhan untuk melepaskan kita dari dosa. Tentu saja perlu keterbukaan dari kita dilepaskan dari dosa. Jadi, lepas dari dosa harus dilakukan kedua belah pihak, yaitu yang melepaskan dan yang dilepaskan. Kalau begitu, tergantung diri kita sendiri. Apakah dosa kita akan kita biarkan beranak pinak, ataukah kita hentikan pengaruh dosa dalam hidup kita? Tidak mudah menentukan hal ini. Salah satu cara yang bisa kita pakai adalah
dengan menyerahkan saja kepada Tuhan. Biarlah Tuhan berkarya dalam hidup kita, termasuk untuk menyingkirkan dosa dari hidup kita. Saudara-saudari terkasih, ada banyak dosa yang siap menggerogoti hidup kita, dari dosa ringan hingga dosa berat. Semoga saja kita hanya terjatuh ke dalam dosa ringan. Dosa berat itu berhubungan dengan menghilangkan nyawa diri sendiri maupun orang lain. Lah, kalau begitu, yang dilakukan Herodes adalah dosa berat? Betul. Herodes telah menyuruh orang memenggal kepala Yohanes. Namun, sebelum itu Herodes juga telah berbuat zinah dengan menjadikan Herodias, istri saudaranya, sebagai istrinya. Inilah yang dimaksudkan dengan dosa beranak pinak. Entah dosa ringan, entah dosa berat, pada awalnya adalah memenuhi keinginan pribadi dan melawan peringatan Tuhan agar tidak melakukan hal itu. Mengapa berdosa itu malah dipilih ya? Nampaknya manusia itu memang kekanak-kanakan. Ia ingin mencari kesenangannya sendiri. Kehendak dan campur tangan dirasakan sebagai gangguan. Misalnya, Tuhan ingin kita bekerja keras, tapi kita sendiri lebih suka nyantai. Situasi seperti inilah yang menjadi awal dari dosa. Dosa ringan akan menjadi benih bagi dosa berat. Dosa berat akan menutup rahmat kasih dari Tuhan. Saudara-saudari terkasih, siapakah sih manusia yang tidak berdosa? Pertanyaan ini nampaknya tidak perlu dijawab, karena jawabannya jelas, yaitu bahwa semua manusia itu pernah berdosa. Pengampunan dari Tuhan pun sudah tersedia di hadapan kita. Masalahnya adalah apakah kita mau melepaskan diri dari dosa? Banyak orang kudus yang sebelumnya orang berdosa juga. Santo Agustinus, uskup dari Hippo, Afrika Utara, bahkan memiliki seorang anak. Untuk mempertobatkan anaknya ini, Santa Monica berdoa selama lebih dari 20 tahun. Santo Paulus dari Tarsus adalah contoh yang paling tepat tentang pertobatan. Setelah mengejar para pengikut Kristus, Paulus bertobat dan menjadi penyebar ajaran Yesus yang paling tangguh. Banyak orang-orang di sekitar kita yang juga mengalami situasi berdosa, tapi kemudian berhasil bertobat dan menjalani kehidupan yang baru. Mereka selamat dibantu oleh Roh Kudus. Situasi yang berbeda dipilih oleh Yudas Iskariot. Setelah menjual Yesus, ia memilih untuk bunuh diri. Keberdosaan kita tidak menutup saluran rahmat pengampunan dari Tuhan. Marilah kita buka diri kita akan pilihan dari Tuhan. Apakah kita masih memilih tinggal dalam dosa
daripada menerima pengampunan dari Tuhan? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, hidup dalam dosa ternyata melenakan kami. Seolah-olah begitulah hidup manusia. Padahal Engkau selalu membuka akan rahmat pengampunan. Engkau selalu menginginkan manusia selamat dan bersatu kembali dalam kasih-Mu. Engkaulah Tuhan kami yang Maha Rahim, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.